terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan buat kami. Kami berdua ini dari UKDW Jogja, ada saya Vero, teman saya Kak Andi. Jadi kita berdua mau menjelaskan tentang UKDW Jogja seperti apa sih yang ada di UKDW, apa aja fasilitas, kemudian jalur masuk dan sebagainya. Mungkin singkat aja, kita bisa mulai dari sekarang ya. Tapi sebelumnya teman-teman, saya minta tolong nanti sambil di sela-sela ini minta tolong untuk mengisi presensi yang kami sediakan. Teman-teman saya send di chat grup Zoom grup chatnya, bisa teman-teman klik di sana, nanti diisikan saja data yang diminta, cukup mudah sekali diisinya. Nah, sambil itu kita mulai. Kita akan menjelaskan tentang kampus. Mungkin kita akan lakukan kampus terus sedikit sebentar biar teman-teman paling tidak tahu nih UKDW ada apa aja gitu ya Pak ya. Kak ya. Apakah sudah muncul videonya? Sudah. Sudah ya. Oke, kita mulai. Selamat datang di Universitas Kristen Duta Wacana. Yuk, kita lihat ada apa aja di sini. Nah, buat kalian yang mau berdaftar di UKDW, bisa langsung ke sini ya. Buat kalian yang suka belajar bisnis, investasi, atau saham, bisa banget datang ke sini loh. Di UKDW juga ada Bursa Efek Indonesia. Fakultas Teknologi Informasi. Di sini ada program studi informatika dan sistem informasi. Ini adalah Fakultas Bisnis UKDW. Di sini ada program studi manajemen dan akuntansi. Di sini juga ada S2-nya loh, Magister Manajemen. Hai, ini adalah Fakultas Arsitektur dan Desain. Di sini ada program studi arsitektur dan desain produk. Ada S2-nya juga loh, Magister Arsitektur. Ini adalah Fakultas Bioteknologi, program studi biologi. Fakultas Teknologi, program studi biologi. Sekarang kita lagi ada di Fakultas Pendidikan dan Humaniora. Di sini ada program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini juga ada pusat pelatihan bahasa loh. Buat kalian yang suka baca buku, sini tempatnya. Perpustakaan ada di gedung Biblos. Jadi ini adalah gedung Biblos, gedungnya anak-anak kedokteran. Jadi besok buat kalian yang anak kedokteran, kalian bakalan sendiri di sini. Jadi ini adalah gedung Didaktos. Di sini kalian bisa menemukan Biro 1, Biro 2, dan juga tim Didaktos. Oke, jadi di sini adalah gedung Agios yang terdapat kapel yang biasanya digunakan untuk ibadah. Jadi di sini ada gedung ini. Biasanya gedung ini digunakan untuk event atau digunakan untuk acara wisudawan. Studio arsitektur, tempat di mana anak-anak arsitek praktikum di sini. iOS atau lab Android, di sini biasanya anak-anak informatika praktikum. Di sini adalah lab biotek. Lab ini biasanya digunakan untuk praktek mahasiswa biotek. Ini adalah golf sama tau UKDW yang biasa digunakan untuk olahraga dan digunakan jika ada event pertandingan. Universitas Kristen Duta Wacana. Reading students, Bible by excellence, walking in integrity, sophisticated. Nah, tadi itu teman-teman sekilas tentang UKDW. Semoga videonya nggak putus-putus ya, Kak. Karena biasanya ada yang karena koneksi dan lain sebagainya, jadi agak putus-putus. Tapi setidaknya sedikit memberi gambaran teman-teman tentang UKDW apa aja, begitu ya, Kak ya. Ada yang mau disampaikan, Kak? Nanti sekaligus di Sekaligus slide ya, mungkin langsung ya. Kita mulai langsung ke slide aja. Oke, mana slide-nya? Oh, oke, saya lupa Ini membuka. teman-teman dari IPA IPS. IPA campur ya? semua Oh, nih, Pak. IPA Tadi kan Oh. disampaikan Dua kelas dua IPA kelas ya? MIPA, Pak. Oke, sebentar ya. Oke, saya akan coba untuk men-sharekan PPT-nya. Ya, jadi
Siapa dulu nih Kak? Boleh. Suara kita jelas kan tapi? Jelas ya suaranya ya? Suara ibunya jelas, tapi suara bapaknya agak kurang. Oke, saya dekat. Jadi tolong mendekat Kak, karena tapi tenang aja, kita berdua tidak social distancing, tapi kita sehat kok berdua, jadi aman. Oke, gimana Kak? Mau mulai dulu? Oke. UKDW Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta ya. Kita secara institusi sudah terakreditasi A dan PT ya. Betul. Jadi itu adalah tahapan akreditasi yang cukup terpercaya untuk teman-teman melanjutkan studi. Ya, sudah A akreditasi. Oke. Jelas di Jogja. Jogja terkenal sebagai kota budaya, kota pendidikan. Saya ngeliat si Stephen soalnya. Oh. Kota pendidikan, kota budaya, kota pariwisata juga ya. Nah, UKDW dulu diawalin dari Sekolah Tinggi Teologi. STT ya Kak ya? Sekolah Tinggi Teologi tahun 62. Kemudian berkembang karena dari teologi timbul nih adik-adiknya fakultas bisnis, arsitektur. Dari program studi dulu ya, dari program studi ya, arsitektur, teologi, ya, manajemen, kemudian makanya berkembang menjadi universitas. Universitas Kristen Duta Wacana ada sejak tahun 85. Gitu Kak ya, kurang lebih. Jadi sekitar 58 tahun nih ya Kak ya. Jadi karena kemarin kita juga baru dies tanggal 31 Oktober ke 58. Jadi teman-teman jangan khawatir karena UKDW juga salah satu dari sedikit universitas yang terletak di pusat kota, dengan kata lain strategis tempatnya. Betul gitu. Jadi teman-teman dari Ponti nih, kalau misalkan teman-teman dari Ponti mau ke Jogja, nggak tahu mana-mana, belum tahu nih UKDW di mana, tenang aja, kita di pusat kota. Fasilitas untuk transportasi juga sangat banyak ya Kak. Di depan. Selain banyak juga mudah. Selain banyak juga mudah, betul. Di depan kampus itu ada proyek penghijauan dari teman-teman Gojek dan Grab gitu ya. Jadi karena jaketnya hijau, jadi banyak banget rindang ya di depan kampus gitu. Tapi memang karena pandemi kan, karena memang kita online, jadi memang sedikit berkurang begitu. Kita lanjut ya Kak ya? Boleh. Oke. Nah, ini kalau teman-teman pengen bergabung ke UKDW, gimana caranya Kak? Ya, paling tidak kita akan menceritakan 2 seleksi yang ada ya. Total ada 5 seleksi. Tapi ini teman-teman dari MIPA jelas kesempatannya lebih besar untuk bergabung ya, karena bisa ke semua prodi. Nah, ada seleksi prestasi. Seleksi prestasi adalah berdasarkan nilai raport ya. Capaian nilai raport teman-teman dari kelas 10 dan kelas 11 atau semester 1 sampai dengan 4. Betul. Minimal 75 itu teman-teman sudah berhak ikut seleksi prestasi. Tentunya ada keuntungannya iya ada keuntungannya jelas, potongan dari 10% sampai 100%. Nah, nanti mungkin akan kita rinci lagi. Tapi ini juga mata pelajarannya juga nggak semua untuk teman-teman IPA nih, karena di sini anak IPA nih Kak. Apa aja yang diambil? Apakah semua harus 75 atau ada beberapa mata pelajaran aja? Cukup 5. Cukup 5 mata pelajaran. 5 Jadi itu kelompok C di peminatan itu nanti matematika, kimia, biologi, fisika, dan kelompok A wajibnya nanti bahasa Inggris. Oke, jadi 5 itu kalau di total dari semester 1 sampai 4 minimal harus 75. Jadi misalnya nih KKM-nya berapa? Misalnya anggap aja 75 ya. Ternyata dia nggak tuntas tuh di semester 1 misalnya matematika 74. Itu nanti kita perhitungannya adalah total. Jadi tidak per semester ada nilai yang tidak tuntas, berarti tidak berhak, bukan. Tapi total baru kita rata-rata. Teman-teman bisa kok simulasi sendiri ya. Jadi ibaratnya tuh nilai itu bisa saling katrol ya Kak, harapannya gitu. Jadi misalkan yang jelek bahasa Inggrisnya, matematika, fisika, kimianya bagus, kalau di rata-rata jadi keangkat nih gitu kan. Oke. Potongannya yang mungkin menarik juga. Potongannya hingga 100% loh teman-teman. Jadi kalian bisa memanfaatkan jalur ini, dan ini tanpa tes, hanya menggunakan nilai raport kalian. Yang tadi 5 mata pelajaran tadi. Tapi misalkan nih Kak, saya rata-rata 74,99 nih. Seleksi prestasi jelas langsung nggak bisa kan? Iya. Nggak bisa. Terus apakah ada alternatif lain Kak? Kita pakai seleksi mandiri. Oh, seleksi mandiri. Benefitnya adalah langsung menerima potongan nominal tunai ya, 1 juta. Oke, nah berarti yang ini dilihat adalah nilai rata-rata, bukan nilai rata-rata raport, tapi keseluruhan raport ya, untuk sebagai bahan pertimbangan dari prodi begitu ya. Oke. Nah, ini nggak berlaku untuk teman-teman IPA yang pengen ke kedokteran dan teologi ya. Ini jadi untuk yang
8 program studi yang nanti kita akan jelaskan juga, tapi tidak berlaku untuk kedokteran dan teologi. Betul. Jadi kalau teman-teman mau masuk kedokteran atau teologi itu nanti ada jalurnya sendiri. Jadi di luar itu kalian bisa memanfaatkan seleksi prestasi atau seleksi mandiri. Dan ini sudah dibuka Dari September kemarin. dari September kemarin dan sudah banyak yang mendaftar. Kita sudah mengumumkan berapa periode, Kak? Sudah 2 periode. 3. Ini mau ketiga. Nah, teman-teman silakan kalau mau mencoba di UKDW, itu sudah buka dan sangat mudah karena pendaftarnya via online. Gitu ya, Kak ya? Online, iya. Online. Oke, kita lanjut, Kak. Nah, Nih. Lah, Ada fakultas bisnis. Oke, Yang fakultas bisnis ini kalau dulu teman-teman kenalnya adalah fakultas ekonomi, di UKDW adalah fakultas bisnis. Kenapa? Karena kita memang orientasinya lebih ke bisnis, banyak prakteknya daripada teori sebagai pendukung. Dan kita ada 2 pilihan program studi yang menarik, ada manajemen dan akuntansi, teman-teman. Nanti keunggulannya di UKDW adalah kalian bisa memilih konsentrasi yang kita tawarkan, karena di masing-masing program studi itu punya konsentrasinya masing-masing, nggak? Ya. Tergantung kalian lebih kemana, prefernya kemana. Jadi contoh manajemen, nanti ada konsentrasi manajemen pemasaran, keuangan, dan SDM atau sumber daya manusia. Kalau di akuntansi juga ada begitu, nanti ada akuntansi keuangan, manajemen, pengauditan, dan pajak. Jadi semester 1 nih sampai 3 teman-teman akan ngicipin semuanya nih. Kalau ambil manajemen berarti teman-teman ngicipin menunya dapat semua nih. Jadi kan biar kenal dulu. Kalau nggak kenal kan nggak sayang, nggak, ya kan? Nih, jadi harus ngicipin dulu. Nanti semester 4 kalian mulai nih. Oh, oke, setelah merasakan nih, aku ternyata lebih ke manajemen keuangan, misalkan seperti itu. Jadi biar nggak salah langkah untuk sampai ke belakang, ke akhir ya, sampai lulus gitu. Gitu juga akuntansi. Nah, ini silakan teman-teman, kalau memang dari IPA biasanya, oh sorry, gue anak IPA, nggak mau ngambil bisnis itu, wah di UKDW nggak ada ceritanya kayak gitu teman-teman. Jadi memang kalau di UKDW banyak banget yang lintas minat ya, lintas jurusan. Dari teman-teman bisa dari IPA masuk manajemen, bisa akuntansi. Silakan, itu sesuai dengan minat kalian. Kecuali memang tadi kedokteran memang harus dari IPA begitu. Next, Kak, nih. Oke, kemudian tadi akreditasi mau diceritain nggak? Nanti aja kalau ada tanya dong. Untuk Fakultas Arsitektur dan Desain, ini salah satu fakultas ya, karena 2 prodi ini peminatnya cukup banyak dan spesifik, apalagi ntar desain produk. Nah, untuk arsitektur sendiri ini akreditasinya sudah A gitu. Dan otomatis juga diakui di IAI ya, Ikatan Arsitektur Indonesia, dan secara internasionalnya ada di International Union of Architects, itu juga sudah diakui. Nah, singkat ceritanya arsitektur seperti apa sih? Iya, apakah cuma ngurusin bangunan doang gitu Kak, atau apa sih sebenarnya kalau arsitek itu? Iya. Nggak cuma ngurusin ini, ngendupin bangunan juga. Ngendupin bangunan. Nggak ya, oke. Jadi arsitektur kurang lebih gini, kalau misalnya secara umum ya jelas rancang bangun, yang kan kalian pelajari adalah rancang bangun. Tapi mungkin ada keunikan tersendiri arsitektur di tempat kita, UKDW, adalah di Jogja ya, kearifan lokalnya cukup kuat, ya budayanya cukup kuat kan. Teman-teman juga akan diajak untuk melihat jadi kayak lingkungan, perkampungan, ekologinya seperti apa gitu. Di sini ada taman sari, ada keraton, teman-teman bisa melihat tuh prospek pengembangannya seperti apa. Jadi tidak hanya membangun, tapi tidak ramah lingkungan juga gitu. Nah, kemudian tektonika itu mungkin secara teknis bangunan. Sekarang material-material juga banyak alternatifnya kan gitu. Ada yang berjaringan dan sebagainya. Kalian juga akan mempelajari hal seperti itu. Dan tidak melulu di kelas ya, Kak. Tetap arsitektur itu jalan-jalan. Kayak kemarin katanya waktu pas kita ikut webinarnya anak arsitek tuh, arsitektur dan jalan-jalan gitu. Berarti ada korelasinya nih, ada hubungannya nih Kak. Jadi kalian akan dilihat bahwa misalnya nggak hanya di Jogja, misalnya ke Bali juga itu ada kemungkinan ya, itu melihat bagaimana perkembangan bangunan, karena tiap daerah itu punya tipikal model yang beda. Contoh nih Kak, saya ingat, saya kan tahun kemarin ke Kalimantan Barat nih, turunnya di Pontianak, tapi kebetulan saya ditugaskan bukannya di Ponti, jadi saya harus yang ke Singkawang, Ngabang, Sekadau, sampai Sintang nih Kak. Nah di Sintang itu saya ke sana ada rumah betang yang bener-bener rumah betang itu adalah rumah tradisionalnya orang masyarakat Dayak di sana, dan satu rumah panjang banget itu diisi oleh beberapa kakak begitu, dan di sana menjual pernak-pernik aksesorisnya ada hubungannya sama desain produk nih. Nah, jadi mereka menjual kayak misalkan syal dan lain sebagainya. Itu unik banget rumahnya Kak. Nah, mungkin nanti
di situ ya mungkin misalkan terinspirasi dari rumah betang, ngambil arsitek, terus kemudian mengembangkan bangunan seperti rumah betang tapi yang modern itu juga bisa ya? Iya, karena struktur itu juga dipelajari kan nanti. Oke. Nah, iya. Itu kita akreditasinya udah kita sebutin Sudah tadi. Nah, ya. arsitektur sendiri nanti ada jenjangnya di profesi arsitektur. Kita udah punya itu, Kak? Sudah ada. Kemudian ada magister arsitekturnya juga. Oke, lengkap sudah berarti. ada. Jadi kalau kalian pengen seni murni yang komplit ya bisa ambil sampai ke jenjang magister. Iya. Oke, menarik sekali arsitektur. Nah, menarik. Bedanya sama desain produk ini apakah? Karena dia dalam satu fakultas nih. Oke. Desain produk ya. Desain produk itu sebenarnya kata kuncinya inovasi, teman-teman. Oke. Kenapa inovasi? Karena mungkin hasil yang karya-karya yang dihasilkan adalah kebutuhan kita sehari-hari atau kebutuhan yang kita jumpai sehari-hari. Misalnya nih, meja atau kursi, atau mau ngasih contoh ini? Ini kayaknya menarik, ini desain produk nggak sih, Kak? Ya. Enggak ya, bukan ya? Saya nggak tahu ceritanya. Oh, iya. Oke. Jadi saya akan menceritakan yang ada ya, misalnya kursi ya. Kursi kalau teman-teman tahu ya bentuknya adalah konstruksinya seperti itu aja gitu. Nah, nanti teman-teman di stimulan, coba deh tantangannya adalah bikin kursi dengan perhatikan ergonomi atau kenyamanan. Kemudian materialnya tuh yang ramah lingkungan misalnya, mudah dicari, awet gitu ya. Nah, kemudian tentunya estetika enak dilihat. Nah, salah satu produknya nanti bisa teman-teman tuh lihat tuh googling namanya kursi dari Akupunto gitu. Ini bukan alumni sini sih Kak. Iya, tapi dia alumni desain produk. Oh iya, oke. Kalian bisa lihat kursi itu. Kenapa kursi itu memenangkan penghargaan dan sebagainya? Karena didesain sedemikian rupa. Kemudian konsep cushionnya atau dudukannya itu konsep tatami. Tatami berarti begitu kita duduk mengikuti kontur berat tubuh kita. Oh, oke. Nyaman, iya. Seperti itu. Secara estetika juga enak. Iya. Salah satunya seperti itu. Atau contohnya yang dari UKDW-nya langsung ini kemarin mahasiswa kita menang nih dalam lomba desainer untuk sepatu, desain sneakers begitu, dan dia menang secara tingkat internasional tapi juara 2 sih memang. Tapi itu sudah cukup sangat membanggakan. Jadi memang dia berinovasi di sepatu gitu. Nah, itu salah satu dari hasil karya desain produk yang nyata. Nah, itu teman-teman kalau tertarik bisa silakan masuk ke fakultas ini. Kita cepat saja Kak, mungkin masuk saja ke Fakultas Teknologi Informasi. Kita ada informatika dan sistem informasi. Ini teman-teman yang tadi suka desain bisa di FAD, namanya Fakultas Arsitektur dan Desain. Teman-teman yang disuka dengan teknologi, pengen besok punya perusahaan startup sendiri misalkan, atau pengen bekerja sebagai seorang programmer gitu ya, kalian bisa ambil di FTI namanya, Fakultas Teknologi Informasi. Nanti di dalamnya ada informatika dan sistem informasi. Sebenarnya mirip, mereka berdua ini kakak adik namanya ya. Jadi mirip, cuma memang bedanya adalah kalau teman-teman IPA ini kan biasanya logikanya kuat nih Kak, logikanya kuat, hitung-hitungannya kuat, dan memang suka banget tentang teknologi, pengen belajar tentang programming, bikin games, nggak cuma main games gitu ya, atau bikin robot atau tentang jaringan, kalian bisa ambil di informatika teman-teman. Tapi kalau misalkan ada anak IPA juga yang kayak teman aku nih Kak, IPA tapi rasa IPS. Jadi sebenarnya suka IPA tapi untuk kemampuannya tidak terlalu baik. Nah, itu bisa teman-teman ambil di sistem informasi karena apa? Sistem informasi tidak murni pure hanya coding begitu ya, tidak hanya pemrograman, tapi akan belajar juga contohnya bisnis di bidang teknologi seperti apa pengembangannya, kemudian menganalisa program, kemudian user interface ya. Nah, itu mempercantik program itu bisa di sistem informasi. Begitu. Itu singkatnya tentang FTI. Nah, Kak, ini ada Fakultas Kependidikan kurang kerennya sebenarnya ya. Dan humaniora nih, Kak. Ya, ini baru diisi oleh satu prodi ya. Iya, belum punya adik dia ya. Calon masih. Oh iya. Guys. Pendidikan bahasa Inggris. Ya, pendidikan bahasa Inggris secara umum memang nanti berkarir atau jenjangnya menjadi pengajar ya. Ada bisa guru, bisa dosen. Nah, tapi dengan perkembangan sekarang di prodi kami PBI juga mengikuti perkembangan teknologi. Jadi tidak hanya melulu konteks yang sudah ada, tapi juga dikemas dengan pendekatan bagaimana sih memanfaatkan teknologi yang ada dengan untuk proses belajar mengajar maupun untuk besok pada saat teman-teman jadi pengajar. Tapi tidak cakupannya tidak melulu untuk sebagai pengajar sih, kalau di apalagi bahasa Inggris ya, hampir semua aspek
usaha membutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Betul. Jadi memang basicnya adalah menjadi seorang guru atau dosen atau tenaga pendidik gitu. Tapi misalkan mau melenceng dari situ tetap bisa karena bekalnya itu sudah kuat banget tentang bahasa Inggris dan gimana sih menjalin relasi dengan orang luar. Itu ada tips-tips, ternyata belajar itu juga, Kak. Yep. Jadi gimana sih kalau misalkan kita besok buka travel agent sendiri gitu kan ya. Nah, itu sudah ada juga di situ. Nah, itu tentang PBI. Nah, ini fakultas kedokteran teman-teman ya sudah tidak usah ditanyakan kalau masuk kedokteran nanti jadi apa, Kak? Begitu itu saya jawab ya pasti jadi dokter ya gitu. Kecuali kalau kamu ternyata cuma mau ilmunya aja S1 gitu ya, habis itu ternyata nggak jadi dokter aja ya. Nggak apa-apa sih, cuma sayang duitnya kayaknya kan. Nah, Fakultas Kedokteran di UKDW punya jalur khusus, jadi kita sudah buka pendaftarannya. Memang tes pertama ada 4 gelombang. Tes pertama akan dilakukan di bulan Februari tahun depan 2021 begitu, Kak. Dan kita sudah berdiri 2009, kita didukung oleh Rumah Sakit Bethesda, tuh cuma di utaranya kampus, tinggal jalan kaki 5 menit sampai satu area dengan UKDW, itu untuk Rumah Sakit Pendidikan dan Konsorsium kami, dan didukung oleh Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum atau YAKUM. Jadi semua rumah sakit di bawah naungan YAKUM itu adalah kerjasama dengan UKDW. Itu adalah enaknya kalau jadi mahasiswa UKDW. Jadi kalian kalau koas itu sudah nanti dibantu disalurkan. Silakan kalau mau mencoba, kita sudah buka pendaftaran walaupun tesnya tahun depan begitu ya. Dan sudah ada yang daftar ya, Kak? Sudah ada yang daftar. Salah satu prodi yang jelas peminatnya paling banyak. Betul sekali. Meskipun dalam satu periode atau 1 tahun angkatan dibatasin. Iya, dibatasin banget dan seleksinya hanya boleh ikut 2 kali, Kak. Iya, maksimal 2 kali. Iya, maksimal 2 kali walaupun ada 4 gelombang. Next ya. Oke, ada Fakultas Bioteknologi nih, Kak. Wah, ini kayaknya agak berat tapi menarik loh sebenarnya ini. Ngomongnya susah nih, Kak. Semuanya susah, soalnya bio depannya. Gimana, Kak? Nanti di situ ada ini konsentrasi lagi ya. Jadi semester 5 kurang lebih seperti itu. Seperti di bisnis tadi kita jelaskan. Jadi ada bioscientist. Di situ kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi biologi dan teknologi ya, jelasnya. Ya peneliti kurang lebih seperti meneliti, itu, ya. Kemudian menciptakan produk barang atau jasa. Nah, itu kurang lebih seperti apa? Jadi seperti contoh begini teman-teman, kalau misalkan teman-teman nih tahu kalau lagi ngetren nih sekarang cewek-cewek mungkin ya lagi suka pakai kosmetik Korea nih, Kak. Nah, Korea itu kan terkenal dengan bahan alaminya ya. Jadi benar-benar yang dari natural, dari nature gitu ya bahasanya ya. Jadi dari alam. Nah, itu misalkan contoh meneliti snail itu kan sekarang kalau kemarin yang lagi booming aloe vera, 99% bisa melembutkan. Ada yang 99 nggak? Ada yang 99. Nah, itu benar-benar mengeredakan iritasi dan sudah itu mereka digali, diteliti. Oh, ternyata kalau aloe vera ini bisa bermanfaat sebagai ini. Nah, itu tugasnya di bioscientist atau karena sekarang bergeser ke snail. Snail itu untuk meremajakan, itu mamah-mamah biasanya langsung pada pakai maskernya, Kak, biar awet muda. Itu di bioscientist seperti itu. Meneliti dan kandungan-kandungan dan bisa tahu nih manfaatnya bagi kita apa. Itu di bioscientist. Kalau biopractitioner, Kak? Nah, biopractitioner itu keterangannya seperti ini, mampu mengidentifikasi dan merekomendasikan masalah di bidang lingkungan. Ini kayak biologi lingkungan. Biologi, ya betul. Jadi misalnya nih kita di bidang industri, kita pasti akan melihat dong hasil-hasil residu atau limbah itu akan bagaimana dampaknya untuk lingkungan di sekitar. Nah, yang jelas pembelajaran kita adalah mencari dampak yang positif ya, atau paling tidak merusak lingkungan. Oke. Konservasi alam ya, Kak? Konservasi gitu bisa ya? Juga. Konservasi. Terus? Nah, ya edukasi dengan mitra itu pastinya dengan mitra-mitra industri. Betul. Iya. Jadi praktisi gitu ya bahasanya. Praktisi di bidang biologi. Gitu. Pada saat pengembangan AMDAL dan sebagainya itu juga pasti akan melihat hal seperti itu. Melibatkan orang-orang. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman mikir kerjanya apa nih, Kak? Mungkin salah satunya di QC ya, Kak ya. Quality control itu kan di industrinya biopractitioner. Iya kan? Jadi teman-teman misalkan sekarang harus menjaga imun dengan baik, konsumsi tol angin misalkan seperti itu. Nah, mereknya disebut. Iya nggak apa-apa. Okay. Aku nggak di-endorse ya, cuma cerita aja. Nah, terus kemudian kalau kita konsumsi itu, kita meningkatkan imun. Nah, di dalam itu kan di kemasan pasti ada kandungannya, Kak ya. Mengandung ini ingredients-nya apa aja. Nah, itu tugas seorang QC gitu untuk memastikan bahwa produk yang akan dipasarkan ini layak dikonsumsi gitu. Itu adalah tugas QC. Dan itu dibutuhkan aman. Dan itu dibutuhkan banget loh sama perusahaan-perusahaan gede ya.
Bio practitioner, Brio kan kayak merek mobil dong. Bio entrepreneur Kak, apa nih Kak? Bio entrepreneur ya sederhananya adalah ujung-ujungnya kalau kita sudah mengkaji sebagai scientist, ilmuwan dan sebagainya, kalau kita bisa mengelola seperti itu, kenapa tidak dikembangkan menjadi sebuah usaha yang bermanfaat secara ekonomis? Kan Oke, gitu. Buka usaha sendiri, gampangannya gitu ya, dong. mampu ya. Oke. Contohnya nih yang dilakukan UKDW kemarin pendampingan di mana namanya budidaya lele di dalam ember tuh Kak. Oke. Ya kan? Itu jadi kita menggiatkan apa yang namanya ngajarin nih masyarakat gitu untuk memanfaatkan kan di UKDW ini kan kota ya sama lah kayak di Pontianak. Terus kemudian kan otomatis lahan-lahannya berkurang ya Kak, terbatas ya. Terus gimana nih kita mau budidaya lele misal contohnya, pasti kan harus punya kolam yang gede gitu kan. Nah sedangkan kalau di kota susah. Nah cari empang susah. Jadi akhirnya memanfaatkan ember untuk di budidaya lele dan itu berhasil Kak. Contohnya seperti itu. Jadi kita bisa membuka usaha sendiri nih dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, kreatif dan inovatif. Kuncinya itu. Atau jamur pakai batlok itu. Oh iya, kan? Jamur. Teman-teman bisa menemukan varietas jamur baru yang bisa dikonsumsi. Itu jelasnya nanti bisa sekaligus dengan bisa kerjasama dengan petani-petani lokal kan gitu ya. Iya, benar. Ya, itu sekilas tentang Fakultas Bioteknologi ya, Kak. Lanjut kita akreditasinya, gaskan. Oke, kita gaskan langsung ke sini Kak nih. Okay. Ini Kak Andi aja nih yang jelasin Fakultas Teologi. Singkat padat apa Kak? Intinya adalah Fakultas Teologi program studi filsafat keilahian. Waduh, berat ini. Gimana tuh Kak? Gimana Kak? Ya, jadi sebenarnya nama yang baru dari prodi teologi itu adalah filsafat keilahian sesuai Kemendikbud ya. Singkat cerita adalah, ini Fakultas Teologi kita udah top notch ya, atau jempolan. Sudah diakui tidak hanya nasional, tapi dari internasional juga ya, atau ATCA itu Asia Tenggara. Waktu kapan saya kebetulan ikut akreditasinya nih Kak. Woi, keren banget Kak. Gimana tuh ikut akreditasi kayaknya gitu. Serem ya. Enggak ya? Kebetulan, itu kebetulan yang lain. Nah, teman-teman memang sederhananya adalah yang terpanggil sebagai jiwa untuk melayani atau jadi pendeta itu bisa bergabung di sini. Dan ini seperti kedokteran tadi sangat terbatas dalam tiap angkatan. Nah, kedua, teman-teman juga nggak harus jadi pendeta ujung-ujungnya. Tidak harus jadi pendeta, oke. Contoh lain kalau ambil setahu saya Kak zaman dulu ya, kalau ambil teologi itu pasti jadi pendeta, pasti gitu. Ternyata enggak juga. Jadi apa Kak? Kalau nggak jadi pendeta? Misalnya teman-teman pengen jadi, tetap jiwa pelayanannya ada ya. Ada, tetap pasti ada itu. Bisa bergabung ke misalnya NGO untuk pemerhati sosial, pemerhati sosial, karena teman-teman juga di situ pasti akan dikasih challenge ya, atau kasus misalnya bullying, LGBT dan sebagainya. Nah, nanti pendampingan sosial itu tetap bisa. Nah, atau yang kemarin jadi punya usaha barista jamu. Iya, barista jamu itu Kak. Itu juga sih. Secara entrepreneur bisa. Oke. Sorry, kepencet Kak. Oke, balik. Masih mau ngomongin teologi Kak? Teologi sendiri kita sudah ada jenjang dari S1 sampai S3-nya ya, teman-teman. Jadi monggo ini memang yang terpanggil akan bisa menanyakan lebih jauh ke kami. Iya, dan ini ada jalur khususnya. Tidak bisa pakai rapot, tidak bisa pakai seleksi prestasi dan mandiri yang disebutkan tadi. Jadi sama spesialnya seperti kedokteran, oke? Begitu ya, teman-teman. Nah, ini ada informasi umum, ada international partnership, ada beasiswa. Tapi saya mau ngomongin beasiswa, anak Paulus butuh beasiswa nggak sih Kak? Sebenarnya agak-agak ragu-ragu juga nih, tapi nggak apa-apa lah. Kita harus tetap menyampaikan ya. Butuh tidak butuh, kita sampaikan gitu. Jadi pertama, kita ada international partnership, ada Taiwan, USA, dan teman-teman bisa baca sendiri di situ. Memang teman-teman jangan khawatir, pasti ada yang nanya gini, international partnership-nya kalau cuma kerjasama doang, tapi kerjasama tertulis, tapi nggak ada aksinya sama aja dong Kak, gitu. Enggak. Tenang aja, UKDW walaupun pandemi begini, ternyata setelah saya tanya sama teman-teman cek nih di Biro 4 gitu ya, kerjasama, itu kita tetap membuka pendaftaran untuk student exchange tahun depan Kak. Jadi tahun depan itu sudah kita buka untuk 3 lokasi. Yang pertama di Busan, yang kedua di Taiwan, tapi tempatnya beda. Sama-sama Taiwan, tapi ada 2 lokasi. Satu di Universitas Changjung kalau nggak salah, yang satunya saya lupa gitu. Nah, itu tetap berjalan dan memang harapannya tahun depan itu pandemi sudah berakhir. Amin sekali gitu ya. Tapi kita
tetap membuka kesempatan itu, entah akhirnya nanti jadinya bagaimana ya, nanti sesuai dengan himbauan dari pemerintah, pastinya seperti itu. Dan kita ada kerjasama dengan Scranton Women Leadership Center. Ini benar-benar kerjasama yang sangat menguntungkan bagi mahasiswi UKDW, Kak. Mahasiswi ya, Kak Andi nggak bisa, saya bisa gitu ya. Jadi karena ini adalah beasiswa khusus mahasiswi UKDW yang berprestasi. Beasiswa ya. Beasiswa, betul. Mau nggak mau ngomongin beasiswa nih, Kak. Yeah. Dan ini benefitnya adalah free uang semesteran, Kak. Gitu. Jadi semesteran kalian yang harus dibayarkan per 6 bulan itu bisa free-kan oleh Scranton Women Leadership Center. Jadi namanya adalah beasiswa Scranton. Nah, kemudian ada beasiswa lainnya seperti KIPK, kemudian ada OSC, ada gereja, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri sesuai kebutuhan teman-teman. Oke. Kemudian lanjut. Nah, kalau UKM itu atau unit kegiatan mahasiswa di SMA ya seperti ekstrakurikuler ya. Ya, di situ nanti ada kebudayaan jelas nanti teman-teman dari berbagai daerah itu ada wadahnya, ya. Ada wadahnya. Kemudian ada kerohanian. Nah, kerohanian ya dari berbagai latar belakang keyakinan ya. Kemudian olahraga nanti bisa dari misalnya teman-teman yang senang olahraga, ada taekwondo kemarin cukup banyak prestasi ya. Iya. Kemudian futsal, basket, ada juga. Nah, kemudian seni. Ya, seperti ekstrakurikuler di SMA. Betul. Jadi itu teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman selain kuliah, pelajaran doang, tapi nanti ada kegiatan lainnya yang bisa menambah pengalaman teman-teman. Itu ada di UKDW. Dan fasilitas kita juga sangat lengkap, walaupun di tengah kota kita ada gor tertutup, wifi 24 jam, kafe, lab bebas, semuanya ada. Bahkan kita ada asrama 2 jenis. Satu asrama khusus teologi ya, dan satu lagi asrama bebas, umum, di luar teologi maksud saya. Nah, itu teman-teman bisa juga kalau anak rantau biasanya masih bingung bisa masuk asrama, tenang aja gitu ya. Dan kita ada macam-macam fasilitas lainnya. Nah, teman-teman yang mau mendaftar di UKDW silahkan. Kalian bisa klik di pmb.ukdw.ac.id dan ini secara online, teman-teman dari rumah aja daftarnya. Pengumumannya juga akan secara online dan tenang aja, nanti pasti akan kita bantu. Kalau masih bingung, silakan konsultasi via WhatsApp di 081391607395. Begitu ya, Kak ya? Boleh. Nanti panduan juga kita chat. Akan kita sharekan untuk panduannya, teman-teman jangan khawatir. Udah ada yang nanya dong, dan kayaknya kebanyakan ngomong kali ya kami ya. Catatan iya nih, harusnya pakai catatan Kak. Iya, Kak Andi ambil catatan dulu. Dan teman-teman tahu nggak, ini dari teman-teman ada yang datang ke sini juga untuk daftar langsung loh. Sabar ya, tunggu ya. Oke, jadi teman-teman saya akan coba menjawab dulu satu persatu sambil jangan lupa diisi presensinya. Oke, dari Andres. Permisi Kak, saya ingin bertanya, apakah semua fakultas dan universitas tersebut sudah terakreditasi A? Oke, aku akan jawab Andres. Jadi untuk institusi kami A ya, jadi untuk secara keseluruhan universitas sudah baik, itu diakui oleh Ban PT. Tapi untuk masing-masing fakultas memang tidak semua A, jadi masih ada yang B teman-teman, begitu. Gitu ya Andres Jordan. Oke, terus ada lagi dari Maggie Kak. Halo kakak, saya ingin tahu apa ilmu dasar yang harus dikuasai untuk bisa masuk jurusan arsitektur. Oh, gue suka nih ada anak arsiteknya masuk sini. Oke Maggie, gue jawab. Oh, jadi bawa Maggie ya. Jadi kalau memang masuk UKDW itu khusus arsitek ada sedikit pengecualiannya. Jadi pertama kamu bisa pakai jalur rapor tadi, entah seleksi prestasi atau seleksi mandiri ya. Tapi ada tambahannya Maggie. Khusus arsitek kamu wajib melampirkan 2 lembar sketsa perspektif. Terserah kamu mau tentang apa aja, bangunan boleh atau apa, pokoknya perspektif ya, objek ya, perspektif 2 lembar itu untuk syarat masuk ke arsitektur. Begitu Maggie, jadi ada tambahannya. Dan ilmu dasar yang harus dikuasai apa masuk jurusan arsitek? Ya otomatis kalau tadi aku ngomongin sketsa Kak. Iya, jadi dari sketsa itu nanti Maggie bisa dilihat bahwa bagaimana kalau di arsitek, desain dan sebagainya ada tarikan-tarikan garis ya, horizontal, vertikal, diagonal dan sebagainya. Nanti ya, yang penting punya potensi, tidak harus kuat perfect dulu gitu ya, nggak harus perfect gitu ya gambarnya. Punya potensi nanti bisa dipelajarin bareng-bareng. Iya betul, dan karena memang di awal semester untuk arsitek kalian akan belajar nih menggambar garis lurus tanpa penggaris nih Kak, kalau aku dengar-dengar. Jadi
freehand gitu deh. Iya. Jadi bener-bener keren banget gitu ya Maggie ya. Gitu. Boleh. Oke, kemudian ada Stephen Fieri. Permisi, saya ingin bertanya nih, iya permisi. Bagaimana dengan kemungkinan penempatan kerja atau kemungkinan lanjut di jenjang yang lebih tinggi untuk fakultas tinggi untuk fakultas arsitektur dan desain? Bagaimana jika misalnya saya tertarik dengan fakultas desain, tetapi saya masih sangat minim pengetahuan dan skill mengenai fakultas ini? Apakah saya akan dibimbing dari awal? Bagaimana dengan organisasi mahasiswa? Diverse atau ada mayoritas tertentu? Oh, oke, saya jawab satu-satu. Kak Andi jawab yang tentang arsiteknya dulu nih Kak. Nanti saya akan jawab organisasinya. Oke. Arsitek dan desain? Desain. Atau arsitek aja dia? Dia fakultas arsitektur dan desain gitu. Boleh mau yang mana aja nggak apa-apa, itu sama-sama ya, seni murni kita nanti menikmati juga secara visual kan. Nah, kalau misalnya panggilannya apa? Stephen ya. Stephen nanti misalnya di desain produk itu ini prodi yang belakangan kita amatin juga berkembang ya kayak apalagi sejak adanya Badan Ekonomi Kreatif. Jadi karya teman-teman itu bisa terwadai, bisa ada aksesnya untuk lebih berkembang gitu. Nah, kalau memang pendampingan jelas ada pendampingan. Nanti kalau kita yang penting ada minat dulu ya. Ada minat. Masalah saya nggak tahu nih warna dasar, primer dan sebagainya, nanti ada pendampingan. Karena di sini tidak hanya melulu dari kearifan lokal, tapi teknologi juga. Oh, oke. Ya, misalnya di desain produk kita siap juga 3D printer ya. Siap banget 3D printing. 3D printernya sudah. Nah, untuk arsiteknya sendiri juga. Nanti misalnya Stephen bisa lihat nih karya atau dosen kita di googling aja ya. Beliau namanya Pak Eko Prawoto. Teman-teman bisa lihat karya beliau sangat luar biasa. Itu udah diakui di dunia. Luar itu dewa banget itu Pak Eko tuh kalau menurut aku. Dan eksibisinya banyak. Nah, materi apa yang digunakan? Bambu. Bambu itu seperti apa? Nah, nanti perkembangannya adalah tektonika bangunan secara fisika dipelajari. Mesti akan didampingin, nggak mungkin enggak. Iya dong, apalagi tadi saya bilang di awal bahwa di arsitek di awal pun misal arsitek atau desain produk sama Kak. Di awal akan belajar mulai melihaikan tangan ini, gerakan tangannya, freehand-nya tuh mulai dilihaikan. Di desain produk juga sama. Kalau tadi arsitek belajar garis lurus, di desain produk belajar arsir Kak. Jadi mengarsir dari arsir tebal, sedang, agak tebal, tipis sampai tipis sekali. Dan itu ada belajarnya. Jadi seperti balik ke anak TK itu di desain produk. Jadi benar-benar menarik. Nah, kemudian ada tanya lagi organisasi mahasiswanya, mayoritas tertentu. Nah, kalau di UKDW, tadi bilang organisasi mahasiswa kita ada per minat ya. Jadi misalkan ada per agama juga. Kita di sini kan di UKDW Sabang sampai Merauke nih teman-teman. Jadi dari agama Hindu, Buddha, kemudian Islam, Katolik, Kristen itu ada semua dan kita punya perkumpulannya sendiri begitu. Jadi jangan khawatir. Organisasi juga terbuka buat siapa saja bisa. Kalau kalian hobinya futsal ya ikutlah perkumpulan futsal gitu ya UKM-nya atau basket ada, bulu tangkis ada, atau teman-teman bahkan yang suka main games itu ada perkumpulannya sendiri UKM-nya di UKDW itu ada para gamers tuh kumpul. Aneh juga memang tapi itu karena memang juga itu kita untuk apa ya namanya berkreasi ya mengembangkan juga sebagai industrinya di pasar profesional. Oh iya di Jogja ada di sini teman-teman. Jadi saya senang memberikan. Oke saya lanjutkan Milani. Oke. Kalau yang dengan memberi banyak sekali saya bilang pernah ya saya punya teman itu ada atau juga namanya Widya Sari. Nah dia dulu satu kali desain produk terus saya dengar dia menjadi sales di Singapura sebagai desain patung. Kemudian ternyata dia desainer bikin pameran sendiri dan hasil karyanya itu di Jakarta di pokoknya keliling Indonesia lah gitu. Jadi sebagai desainernya jadi benar-benar dia berkembang dengan baik sekali. Itu contoh dari itu tadi
Ada yang mempunyai ya seperti itu, tapi dia hasil karyanya dijual sampai ke luar negeri itu adalah pecahan kaca. Apa sih? Iya. Jadi kerajinan kaca kerajinan ya. kaca. Di kaca itu biasanya dibuang itu diolah terus jadi produk yang bisa dijual dan lagi ilustrasi itu ada juga ilustrasi kita di bulan Februari paling awal dan kita nggak mau asal ini ya Kak, maksudnya kita wawancara itu memastikan benar-benar calon mahasiswa kita itu mantep banget pilih kedokteran, jangan sampai untungan aja nggak terima aja gitu ya, tapi kita benar-benar nggak mau seperti itu, teman-teman harus yakin dari awal begitu ya. Jadi wawancara juga didampingin orang tua. Betul. Oke, terima kasih Kak, sama-sama Andres. Kita halo, untuk biaya asrama yang bebas berapa ya Kak? Maksudnya asrama non teologi ya, untuk bebas di luar teologi. Betul banget ya Kak, kira-kira. Oke, karena waktu cuma tinggal 5 menit kita sampai. Biayanya untuk asrama non teologi adalah Rp300.000 per bulan. Jangan bayangin 300.000 itu, aduh, ada jendelanya, ada pintunya nggak ya Kak? Ya kira-kira begitu ya, atau cuma bilik-bilik, oh enggak. Baru dibangun 2018 ya Kak ya. 300 kayak shelter gitu, enggak. Dormitory. Iya, jadi dipikir nanti kayak ATM gitu gedenya, enggak. Jadi ada bus feeder juga. Jadi benar-benar 300.000 itu dengan fasilitas pertama bangunan baru, ya kan? Kita baru mendirikan tuh asrama Babatan. Kedua dapat fasilitas antar jemput bis dari asrama. Ketiga, satu kamar cuma diisi 2 orang, nggak kayak pindang dijajar gitu ya. Jadi nggak kayak sarden gitu ya. Jadi satu kamar isi 2 orang dengan 2 tempat tidur, 2 lemari, 2 meja belajar dan pakai kursinya juga gitu ya. Jadi teman-teman itu tidak adanya adalah kami tidak ada dapur yang bisa kalian pakai untuk memasak. Seperti itu. 300.000 ya yang Vita, iya 300.000. Oke. Terus Tantowi Jaya. Permisi Kak, jurusan ada dan apa saja yang harus dikuasai sebelum masuk jurusannya? Terima kasih. Haleluya Tantowi. Oke. Ternyata ada yang terpanggil. Tuhan. 3 menit waktumu Kak. Ini sambil mikir kurang 1,5 menit lagi. Pertanyaannya, oke, yang di pembelajarannya itu normatif 4. Tapi kan nanti 4 tanganmu gini Kak. Oh gini. 4. Nanti memang ada beberapa dari sinode tertentu ya, tapi normatif 4. Dan konteks yang dipelajari cukup menarik menurut saya. Apa saja Kak? Kita mengikuti
penggunaan agama seperti apa. Bullying itu juga sekali itu. Seperti itu ya, ini nggak tahu nih Kak, gitu. Jadi yang harus dikuasai sebelum masuk untuk coba tes di dua hari. Teman-teman, sebelum ini saya akan share sedikit, teman-teman bisa download langsung ya. Ini adalah panduan pendaftaran di UKDW. Silahkan di-download di grup chatnya, bisa di-download, diambil, dibagikan ke orang tua. Di situ ada pendaftaran, gelombang-gelombangnya, kemudian biaya sampai kita estimasi kalian lulus tuh ada. Nah, teman-teman bisa ambil itu sudah successfully, bisa kalian ambil. Dan sebelumnya Kak, sambil di penghujung acara, screenshot kita bisa foto bersama. Dan karena tadi beberapa penanya Kak, yang tercatat itu ada 7. Ada 7 penanya, kita akan pilih 2 nama untuk kita kirim gift langsung ke rumah kalian. Jadi setelah ini kalian bisa minta tolong untuk WhatsApp kita di nomor yang ada di panduan itu. Nanti kalian bisa WhatsApp, Kak, saya atas nama ini saya tadi menang giveaway dari UKDW untuk Paulus sesi 1. Saya pilih nama ya, Kak. Oke, saya pilih nama, kalian pilih nama. Saya pilih atas nama Steven. Steven Fieri. Saya pilih Steven, jangan lupa kirim alamat rumah kamu. Nanti saya kirim hadiah ke kamu. Andi, mau pilih yang mana? Melani. Mana? Melani. Oke, Melani. Urutan Ya. Oke, Melani, jangan lupa juga segera. Kak, nomornya disebutin aja kali ya, 0813. Aduh, saya kok nggak apa sih nomornya enggak ada. Apa namanya? Biar teman-teman bisa ngechat langsung di nomor 0813 9160 395. Teman-teman jangan lupa chat ke situ ya, tadi atas nama Steven sama Melani. Silakan kasih tahu alamat kamu, jangan alamat tetangganya ya, nanti alamat nanti nggak nyampe lagi. Terus kemudian teman-teman yang lain yang mau chat boleh, silakan, kita open, kita bantu. Oke, Harapannya sehat selalu. Terima kasih Pak Suryono, terima kasih guru-guru yang lain, teman-teman semua semoga sehat. Kita foto bersama sebentar boleh? Oke, kita capture biar buat ini kenang-kenangan ya. Oke, grup pertama. Sebentar, saya matikan dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Ada banyak chat nih. Oke, kemudian yang slide kedua. Slide kedua yang ada Theodata, ada Maria Ratu, Melani. Oh, ini Melani lagi main HP. Oke, 1, 2, 3. Oke, wait, slide terakhir, slide ketiga, ada Tasya, ada Teresia, ada Stephen. Oke, 1, open cam, 1, 2, 3. Oke, Tasya, lucu banget.